slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. KTM akan bentuk tim baru di MotoGP 2025, diperkuat Enea Bastianini. KTM mulai memantau dua pembalap tambahan untuk MotoGP 2025. Keputusan tersebut diambil seiring rencana mereka untuk menurunkan tim ketiganya di kasta teratas balap motor dunia. Saat ini KTM memiliki dua tim di MotoGP, yakni Red Bull KTM Factory Racing dan GasGas Factory Racing Tech 3. Setelah Ducati diizinkan menurunkan 8 rider dalam 2 musim terakhir, KTM pun menginginkan 6 pembalap pada 2025. Direktur KTM Motorsport, Pete Beirer menyatakan bahwa pihaknya harus mencari mitra terlebih dahulu untuk membentuk tim baru. Kami terbuka dan akan bicara dengan semua tim yang kontraknya habis usai 2024, kata dia. Kami juga akan bicara dengan semua rider yang kontraknya habis usai 2024. Namun, kami akan memperhatikan dengan jeli dan hanya bicara dengan rider yang benar-benar ingin dengan kami, Beirer menambahkan. Rencana tersebut sempat ingin diwujudkan KTM pada MotoGP 2024 dengan menggandeng Ajo Motorsport. Namun gagasan ini ditolak oleh Dorna Sports, sehingga KTM hanya memiliki 2 tim pada musim depan. Beirer pun menegaskan akan berusaha mewujudkannya kembali pada MotoGP 2025. Kami dalam situasi di mana motor kami sudah dekat dengan posisi puncak, sehingga akan ada kans bagi beberapa rider top untuk 2025, ujar dia. Itulah alasan kami mencari strategi yang tepat. Pada 3 bulan pertama 2024, kami akan mencari tim dan 2 slot tambahan untuk 2025 dan selanjutnya, ujar Beirer dikutip dari Speedweek, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Bukan rahasia lagi bahwa KTM memiliki salah satu program junior terbaik di dunia balap motor. Mereka punya banyak opsi pembalap yang bisa diambil dari Moto2, Moto3, dan bahkan Red Bull Rookies Cup. Sebut saja Pedro Acosta yang sudah dipromosikan ke MotoGP. Selain dia, KTM juga memiliki beberapa pembalap top, seperti Brad Binder, Jack Miller, dan Augusto Fernandez. Brad saat ini punya segalanya yang dibutuhkan rider pemenang. Sebagai tambahan untuknya, kini kami punya ujung tombak lain yang tersedia di sistem ranking kami. Kami juga harus menunggu dan melihat bagaimana Pedro berkembang sebagai debutan di MotoGP, lanjut Beirer. Meski begitu, Beirer tak menutup kemungkinan membajak pembalap yang sudah berkiprah di MotoGP. Enea Bastianini, Ducati Lenovo Team, dirumorkan sudah mulai berdiskusi dengan mereka. Alex Rins, spesialis motor Jepang, fokus masalah ini demi Yamaha jadi kencang. Alex Rins melengkapi perjalanan karir balapnya sebagai pembalap motor MotoGP Jepang. Setelah membela Suzuki sejak tahun 2017 sampai tahun 2022, lalu membela LCR Honda Castrol di 2023, untuk di 2024 ia akan membela tim pabrikan, Monster Energy Yamaha MotoGP. 6 tahun membela Suzuki di tim pabrikan, tentu menarik apa yang bisa diberikan Alex Rins untuk di Yamaha. Selain sama-sama motor Jepang, Suzuki GSX RR dan Yamaha Izer M1 sama-sama bermesin 4 silinder segaris atau inline-4. Juga sama-sama smooth saat berakselerasi dan juga kencang di tikungan dengan cornering speed yang bagus. Tak pelak Alex Rins memang ditunggu untuk segera memberikan masukan dalam pengembangan Yamaha Izer M1. Apalagi Yamaha mendapatkan hak konsesi untuk bisa lebih leluasa dalam mengembangkan motor sepanjang 2023. Sedikit sama dengan Suzuki karena saya bisa mengandalkan rem depan saat masuk tikungan dan rasanya sangat kencang, tutur Alex Rins. Tapi yang terpenting di motor MotoGP saat ini bukanlah sekadar mesin, melainkan aerodinamika yang berpengaruh besar, lanjutnya dikutip dari GP1. Saya mencoba motor Yamaha tanpa aerodinamika dan rasanya sangat sulit dikendalikan. Begitu mengganti bodi, semua terasa lebih mudah, Alex Rins menambahkan. Bagi pembalap asal Spanyol itu, ia merasa tidak masalah dengan mesin bagi Yamaha karena kecepatannya sudah cukup bagus.
Satu hal yang masih menjadi masalah adalah kestabilan Yamaha dan aerodinamika memiliki pengaruh besar dalam masalah ini. Yamaha dinilai sebagai pabrikan yang cukup baik secara visual, sehingga masih memperhatikan visual, berbeda dengan Ducati yang penampilannya semakin radikal karena banyak peran aerodinamika, tetapi sangat kencang. Ini yang menjadi fokus pada Alex Rins untuk bisa membawa Yamaha berani melangkah lebih radikal dan semakin kompetitif. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Presiden FIM ungkap fakta mengejutkan, beri kode Suzuki Komebak di MotoGP, dengan livery baru. Presiden Federasi Balap Motor Internasional, FIM, Jorge Viegas ungkap fakta mengejutkan soal Suzuki di MotoGP. Menurutnya, tim asal Jepang tersebut sebenarnya ingin kembali ke ajang MotoGP. Pengakuan ini diucapkan oleh Viegas ketika melakukan wawancara dengan media MCN. Presiden FIM menjelaskan situasi terkini yang akan terjadi di MotoGP 2024. Menurutnya, tim Suzuki X-Star memiliki keinginan untuk segera kembali ke ajang MotoGP. Ia juga menjelaskan saat ini terlalu banyak tim Ducati di dalam ajang tersebut. Saya tak memikirkan jika kami akan memiliki 8 Ducati di dalam grid. Yamaha seharusnya punya 4 motor, dan Ducati punya 6, kata Viegas. Viegas juga mengaku sangat menyesal ketika Suzuki hengkang dari MotoGP. Menurutnya Suzuki merupakan salah satu tim paling kompetitif di ajang tersebut. Saya sangat menyesal Suzuki pergi. Ketika saya berbicara dengan mereka menjelaskan alasan mengapa mereka pergi, ujarnya. Viegas menyatakan alasan Suzuki pergi dari ajang MotoGP adalah karena masalah finansial. Mereka harus memotong biaya, dan saya mengerti itu. Tapi sulit menerimanya sebagai seorang penggemar, ujar Viegas. Tapi mereka menyatakan mereka akan kembali ke MotoGP suatu hari nanti, tutur Presiden FIM. Tapi peluang besar tahun 2024. Suzuki punya kans Komebak menggantikan tim Aprilia Rev Racing. Diketahui Rev telah memutus kontrak dengan pihak Dorna Sport selaku promotor MotoGP. Hal inilah yang menjadi peluang besar Suzuki Komebak di MotoGP 2024. Perlu diketahui Suzuki mengumumkan pengunduran diri dari ajang MotoGP pada Mei tahun 2022 di tengah musim balap berlangsung. Tak dijelaskan alasan mengapa Suzuki X-Star mundur dari ajang balap MotoGP. Tapi diduga masalah finansial dialami oleh tim asal Jepang tersebut jadi penyebabnya. Seperti yang kita tahu, posisi tim balap Suzuki 2023 ini telah digantikan oleh tim pabrikan lainnya. Tim yang mengisi slot Suzuki di MotoGP 2023 adalah Gas Gas Factory Racing Team yang menjadi anak perusahaan KTM. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Jorge Lorenzo sebut 2 kerugian Ducati rekrut Marc Marquez. Mantan bintang MotoGP, Jorge Lorenzo, menyebut setidaknya ada 2 kerugian Gresini Ducati usai merekrut Marc Marquez. Apalagi, tuturnya, tak semua petinggi merek asal Italia itu menginginkan kehadiran mantan pentolan Repsol Honda tersebut. Ya, Gresini Ducati mengangkat Marquez sebagai keluarga baru mereka untuk MotoGP 2024. Dia direkrut setelah meninggalkan Honda. Pembalap Spanyol itu pergi dari tim yang dibelanya dalam 11 tahun terakhir itu karena pabrikan asal Jepang itu dianggap tak mampu lagi memberikan motor yang kompetitif untuknya. Sejak awal rumor kepindahannya muncul, memang Ducati disebut tak membutuhkan Marquez untuk bergabung dengan salah satu tim satelit mereka. Namun karena kontraknya dengan Gresini Racing, maka keputusan perekrutannya berada di tangan tim milik Nadia Padovani itu. Merespons hal tersebut, Lorenzo menilai, datangnya pembalap berjuluk The Baby Alien itu merupakan angin segar bagi Ducati karena mereka mendatangkan figur terbaik di MotoGP dengan gratis. Akan tetapi di sisi lain, menurutnya akan ada masalah yang muncul karena tak semua petinggi dari tim pabrikan Borgo Panigale menginginkannya. Kedatangan Marc adalah kabar baik bagi Ducati karena mereka mendapatkan pembalap terbaik tanpa biaya. Tetapi ini juga menjadi masalah karena tidak semua eksekutif di Ducati menginginkan Marc, kata Lorenzo dilansir dari Crash. 2 kerugian Ducati rekrut Marc Marquez.
Setidaknya ada dua kerugian yang dikhawatirkan Lorenzo bakal menimpa Ducati dengan hadirnya Marquez di sisi mereka. Yang pertama adalah juara MotoGP 6 kali itu bisa mencuri rahasia dominasi mereka dan membocorkannya ke tim lainnya karena dia hanya dikontrak setahun oleh Gresini. Selain itu, mantan bintang Yamaha itu melihat Marquez bisa menghancurkan dominasi dua jagoan Ducati saat ini yaitu, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Jorge Martin, Pramac Ducati, yang merupakan juara dan runner-up MotoGP 2023 lalu. Alhasil, potensi memanasnya persaingan antar rider mereka semakin meningkat dan itu bisa jadi senjata makan tuan bagi Ducati. Gigi Dalikna, manajer Ducati Corse, tentu menginginkannya, karena dia selalu mengincar pembalap tercepat. Namun, ada dua aspek yang membuat kami khawatir, juara MotoGP 3 kali itu menjelaskan. Yang pertama adalah kehilangan Mark setelah hanya 1 tahun, karena dia kemudian membawa semua pengetahuan yang dia peroleh bersamanya. Yang kedua dia bisa mengalahkan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, ucap Lorenzo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.